Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman yang artinya, jika kamu ingin menghitung satu nikmat dari Allah. Jadi Allah katakan satu nikmat, nikmah itu adalah satu nikmat. Lain halnya kalau ni'am, ya ni'am itu maknanya banyak nikmat. Tapi Allah katakan satu, wa in ta'uddu nikmah. Jika kamu ingin menghitung satu saja nikmat dari Allah, tidak sanggup kamu untuk menghitungnya. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa dahulu ada seorang abid dari Bani Israel. Abid itu orang yang menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah. Ada seorang abid yang beriman, yang beribadah kepada Allah dari Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu menyendiri di satu pulau yang kecil, sendiri, nggak ada orang, hanya abid itu menyembah kepada Allah di atas batu, sehingga diriwayatkan Allah tumbuhkan tanaman, pohon, buah-buahan untuk makan dan air sungai untuk minum. Lalu abid itu beribadah kepada Allah di pulau tersebut di atas batu selama 500 tahun. Jadi ibadahnya selama 500 tahun. Orang-orang dulu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Ibadah kepada Allah sampai batu itu menjadi cekung, ya, karena digunakan banyak untuk sujud kepada Allah. Lalu abid itu berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ketika sudah akhir hayatnya, abid itu meminta, ya Allah, jika engkau ingin mencabut nyawaku, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan sujud kepadamu, ya Allah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beribadah selama 500 tahun, meninggalnya dalam keadaan sujud. Ya, ini kira-kira masuk surga atau neraka? Ya, surga atau neraka? Surga. Tapi dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, abid itu nanti di hari akhirat, ketika Allah katakan kepada abid tersebut, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Abid itu protes, ya Allah, mengapa aku masuk ke dalam surga dengan rahmatmu? Kan ibadahku banyak. Aku ingin masuk ke dalam surga dengan ibadahku, dengan amalanku, dengan usahaku. Aku beribadah selama 500 tahun. Jadi mau masuk surga dengan ibadahnya, dengan usahanya.
bukan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menghitung amalan-amalannya yang selama 500 tahun, apakah sudah pantas belum masuk ke dalam surga. Ketika malaikat menghitung amalan-amalannya selama 500 tahun, ternyata amalannya ibadah selama 500 tahun belum bisa mencukupi nikmat Allah, baru nikmat mata. Jadi nikmat mata yang Allah berikan kepada kita nggak bisa kita balas, istilahnya nggak bisa kita bayar dengan ibadah selama 500 tahun, ya. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Allah berkata, wahai hambaku, belum pantas, belum bisa kamu masuk ke dalam surga dengan amalanmu. Silahkan masuk ke dalam api neraka. Ya, akhirnya hamba itu minta maaf, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Akhirnya diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa betapa besarnya nikmat Allah yang tidak bisa kita bayar dengan ibadah selama ribuan tahun sekalipun. Bahkan diriwayatkan ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan dari pertama sebelum Allah menciptakan manusia. Ada malaikat yang berdiri menyembah kepada Allah, rukuk menyembah kepada Allah, sujud menyembah kepada Allah, tidak pernah berhenti sesaat pun sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat, malaikat-malaikat itu berkata, ya Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Mengapa? Karena dari besarnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia, rahmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar daripada amalan kita. Sebesar apapun amalan kita belum bisa menyamai dengan nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Gak ada orang yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya, gak ada. Bahkan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah. Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ana, bahkan aku sekalipun. Illa ayyatakammadani Allahu bi rahmatihi, hanya saja Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Jadi maknanya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Orang bisa masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah, tapi bukan berarti kita nggak beramal. Ya, kita tetap beramal, tetapi bukan amalan kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Ngapain kita beramal? Kita beramal untuk mencari rahmatnya Allah. Kalau kita mendapatkan rahmatnya Allah, rahmat Allah itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita ini beramal. Makanya sekarang kita ini datang majelis, kita zikir, kita salawatan, kita beribadah. Sebenarnya kita ini sedang mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kedapatan rahmatnya Allah, itu yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu,
Ini yang cerita Al-Imam Al-Ghazali, ya, seorang wali besar, bahkan wali menjadi wali kalau mengamalkan kitabnya Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin baru bisa jadi bagaimana Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali pernah menceritakan bahwa ada seorang ibu yang putrinya meninggal. Putrinya meninggal, lalu ibu itu datang kepada imam besar, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah anak asuh muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ibu ini datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri lalu berkata, "Wahai imam, putriku meninggal. Aku ingin melihat bagaimana keadaan putriku. Ajarkan kepadaku agar aku bisa melihat bagaimana keadaan putriku." Ini yang bisa seorang wali besar, apalagi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, istilahnya wali yang paling tinggi di zamannya. Akhirnya diajarkan satu amalan, ibu ini bisa melihat dalam mimpi bagaimana putrinya. Ternyata dilihat putrinya dalam keadaan diikat dalam api neraka, dalam keadaan disiksa. Sedih ibu ini. Akhirnya datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan mimpinya. Al-Imam Al-Hasan juga merasa sedih karena putrinya dalam keadaan disiksa sebab suka meninggalkan ibadah, ya. Lalu setelah beberapa lama Al-Imam Al-Hasan mimpi melihat putrinya itu sudah memakai mahkota berada dalam sorga. Lalu putrinya itu dalam mimpi berkata, "Wahai imam, apakah engkau kenal aku?" Imam Hasan menjawab, "Enggak, saya enggak tahu siapa kamu." Kata putrinya, "Aku putrinya seorang ibu yang datang kepadamu untuk melihat putrinya. Aku ini." Al-Imam Al-Hasan tanya, "Kok bisa? Sebelumnya ibumu menceritakan kamu berada dalam api neraka. Kok bisa sekarang kamu ini memakai mahkota yang sangat indah, ya, berada di dalam surga?" Ya, akhirnya putrinya menjawab, "Karena kuburan yang aku tempati pernah ada satu orang yang lewat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawatnya itu Allah katakan kepada penghuni kuburan yang ada di situ, angkatlah siksa dari ahli kubur itu semuanya. Karena berkat salawat, satu salawat orang itu lewat. Padahal katanya di situ ada 500 ahli kubur yang sedang disiksa. Semuanya diangkat oleh Allah karena berkat ada satu orang yang salawat. Tentu saja ini dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali berkata, kalau seandainya ini berkat satu salawat orang lewat kuburan dihadiahkan kepada ahli kubur, siksanya dengan kehendak Allah diangkat oleh Allah. Bagaimana seseorang yang selama hidupnya puluhan tahun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i." Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah untuk selalu duduk bersama para alim ulama. Ya, hendaknya kamu untuk duduk bersama para alim ulama. Duduklah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para ulama dan dengarkan ucapan-ucapan para hukama. Kalau ulama itu adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, itu adalah ulama yang sebenarnya. Ya, seorang berilmu, alim yang mengamalkan ilmunya, itu namanya ulama. Duduklah bersama para alim ulama karena fadilahnya sangat besar. Duduk saja. Pernah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man jalasa aliman faka'anna majalasani fid dunya.
Ya, man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa yang berkunjung kepada orang alim sama seperti berkunjung kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim sama seperti berjabat tangan denganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersama orang alim sama seperti duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah fil jannah, dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, aku akan dudukkan dia bersamaku di dalam surga. Ya, jadi orang yang duduk bersama para alim ulama sama seperti duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad, karena al ulama warathatul anbiya. Ya, makanya kita diperintahkan untuk sering duduk bersama ulama. Bukan berarti sering nongkrong bareng, bukan ya. Maknanya apa? Hadir majlis. Ya, hadir majlis dzikir, majlis ilmu, majlis salawat. Kita duduk bersama para alim ulama, di situ sama seperti kita duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat bahwa malaikat Jibril alaihi salam, pemimpinnya para malaikat, ingin menjadi manusia gara-gara hanya untuk duduk bersama para alim ulama. Ya, karena apa? Tahu betapa besarnya fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduklah bersama para ulama, kata Nabi Muhammad, wastimai kalamil hukama, dan dengarkan selalu perkataan-perkataannya para hukama. Siapa itu hukama? Yaitu orang-orang yang mengenal atau mengetahui ya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ahlul ma'rifah, ahli ma'rifat. Siapa itu orang ma'rifat? Yang kenal dengan Allah ya, orang yang kenal dengan sifat-sifatnya Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cinta kepada Allah. Itu adalah ahli hikmah. Jadi ahli hikmah itu bukan dukun ya. Ahli hikmah itu ada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu. Orang yang mengenal Allah pasti akan takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mengukur kadar kenalnya kita kepada Allah, kita ukur kadar takutnya kita kepada Allah. Orang yang nggak takut kepada Allah berarti nggak kenal kepada Allah. Orang yang sedikit takutnya, sedikit kenalnya kepada Allah. Semakin besar kenalnya kepada Allah, semakin besar takutnya kepada Allah, itu pasti. Makanya dalam hadis pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Mengapa? Karena beliau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai para ulama menjelaskan dari takutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, sampai-sampai doanya Nabi Muhammad itu apa? Silahkan kalau mau diamalin silahkan ya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratin masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Ya, silahkan mau diamalin ya. Kalau saya sendiri jujur belum kuat ya. Mengapa kok Nabi Muhammad doa seperti itu? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu. Takut apa? Ditanya. Sebab dalam Al-Quran, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kamu akan ditanya nikmat yang kamu dapatkan, ya kan? Dari takutnya Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, lebih memilih untuk menjadi miskin. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya di sini bahwa ahli hikmah itu adalah orang-orang yang takut kepada
Duduklah bersama ahli hikmah, orang-orang yang takut kepada Allah. Nular kepada kita, kita akan takut kepada Allah. Jangan duduk bersama orang-orang yang gak takut kepada Allah. Nular akan menjadi gak takut kepada Allah. Orang yang gak takut kepada Allah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduklah bersama para ulama, dengarkan ucapan-ucapannya al-hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, ilmu yang bermanfaat. Jadi hati ini bisa hidup dengan ilmu yang bermanfaat, maknanya ilmu agama yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang bisa menghidupkan hati. Orang kalau mati hatinya jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang mati hatinya malas untuk ibadah kepada Allah, tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak berpengaruh hatinya ketika mendengarkan Al-Quran, sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena apa? Hatinya mati. Ya, makanya dalam hadis ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Sesuatu yang paling jauh dari rahmatnya Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras maknanya adalah hati yang mati. Ya. Bagaimana caranya agar hati ini hidup? Dengan ilmu. Mengkaji ilmu agama itu menghidupkan hati. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, awal-awal Ihya, beliau menjelaskan bahwa dalam riwayat, ya, bahwa hati kalau nggak orang kalau nggak dikasih makan 3 hari bisa mati nggak? Bisa mati. Ya. Hati juga seperti itu. Nggak dikasih makan bisa mati. Makanannya apa? Yaitu ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menambah rasa cinta kita kepada Allah. Ilmu yang menambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya ilmu yang bermanfaat. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Hadir di dalam majlis yang bermanfaat. Ya. Hadir dalam majlis yang bermanfaat. Apa itu majlis yang bermanfaat? Kita hadir satu majlis, kita menambah cinta kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah kita dekat dengan Allah. Berarti itu adalah majlis yang bermanfaat. Para ulama menjelaskan, kalau kamu ingin tahu mana perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, mana perkumpulan yang dibenci oleh Allah, lihat. Kalau perkumpulan itu menambah kamu dekat dengan Allah, cinta takut kepada Allah, berarti itu perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Jika itu perkumpulan menambah kamu jauh dari Allah, lupa kepada Allah, mengurangi rasa takutmu kepada Allah, itu perkumpulan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan apa? Wasiatnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bithalathi baliyatin. Ya, dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang zaman pada umatku mereka lari dari ulama dan fuqaha. Mereka menjauhi para alim, ulama dan al-fuqaha, ahli fikih. Orang-orang yang ahli fikih. Lari dari, intinya lari dari para alim, ulama. Akan datang masa orang-orang istilahnya nggak suka dengan ulama. Ya, nggak mau duduk bersama para alim, ulama. Ya, nggak tahu, bahkan nggak tahu siapa itu alim, ulama. Ketika datang zaman itu, Allah akan beri musibah kepada mereka dengan 3 musibah. Zaman ketika orang-orang lari dari para alim, ulama. Apa itu musibah yang pertama? Ulaha yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari pekerjaan mereka. Kerjaannya nggak ada berkahnya.
Ya, kalau dipikir-pikir orang-orang dulu kerjanya bentar tapi bisa menghidupi keluarga, bahkan masih menyisakan banyak harta, ya, berkah. Sekarang orang kerja dari subuh sampai isya, sampai jam 10 malam, 12 malam, tengah malam, tapi nggak ada berkahnya, kayak kurang terus hartanya. Itu musibah. Karena apa? Menjauhi para alim ulama. Keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banting tulang, bahkan gak ada waktu untuk keluarganya, gak ada untuk ibadah, tidak ada, gak bisa apa-apa, tapi yang didapatkan tidak berkah. Nah, ini adalah musibah. Karena apa? Menjauhi para alim ulama. Ini yang pertama. Ini yang baru pertama saja udah, ya. Ya, watsaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan kuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Jadi hukuman bagi orang-orang yang menjauhi para ulama, Allah jadikan yang menguasai mereka, yang memimpin mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang jahat, yang zalim, yang menindas mereka, membuat rakyat sengsara. Apa gara-garanya? Jauh dari para alim ulama. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tsalitsah, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Hukuman yang ketiga yang paling berat, apa itu? Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah min, dalam keadaan su'ul khatimah, jadi sengsara dunia dan akhir. Ini hukuman orang yang menjauhi ulama, kata Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi makanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk duduk bersama para alim ulama, dekati para alim ulama, sering hadir majelis, maka hidup kita diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat. Dibahagiakan dunia dan akhirat. Jauh dari ulama, dunianya sengsara, akhiratnya lebih sengsara lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah wasiatnya Nabi kita Nabi Muhammad, ya, wasiatnya orang yang paling sayang kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita lebih daripada orang tua kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafat, yang dicari adalah umatnya. Nanti di akhirat yang dicari siapa? Umatnya. Ya, bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat ketika semua para nabi-nabi duduk di mimbar-mimbar, aku tinggalkan mimbarku dalam keadaan kosong. Untuk apa? Mencari umatnya, agar jangan sampai ada yang masuk ke dalam api neraka, ya. Jadi ini adalah sifat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu utusan dari jenis dirimu manusia. Apa sifatnya Nabi Muhammad? Azizun alaihi ma anittum, terasa pedih oleh Nabi Muhammad penderitaanmu. Nabi Muhammad sedih kalau umatnya menderita. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan kepadamu. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin belas kasih, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang diberikan oleh Allah, sifat yang mulia. Makanya kita amalkan, semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti mau bertanya, sekarang kan sedang kayaknya seperti demam, ada taklim ya,
di masjid ini misalnya ganti-ganti apa itu maksudnya penceramahnya. Nah, yang mau saya tanyakan, lebih utama mana kita hadir istiqomah di satu majlis dengan satu guru atau dengan yang itu nanti kita benar-benar pindah ke sana pindah ke sini gitu, mengikuti oh di sana ada ustaz ini, di sana ustaz itu gitu. Jadi lebih utama mana ustaz mengaji dengan kita atau hanya dengan mendengar ceramah tausiah saja? Terima kasih. Iya. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya kita ngaji kepada siapapun, yang penting ajarannya benar. Dan yang paling penting mencari guru itu yang jelas sanadnya. Sanad itu apa? Mata rantai bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Punya guru, gurunya siapa, belajar di mana? Gurunya itu siapa, belajar ke siapa? Gurunya lagi siapa, belajar ke siapa, nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah guru yang bercahaya, istilahnya yang nyambung ilmunya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad, yang jelas ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi boleh-boleh saja ngaji ke siapapun, tapi mudahnya kepada punya pegangan satu guru itu lebih mudah, sebab namanya ilmu agama banyak perbedaan dalam cabang ya, dalam cabang masalah ibadah, muamalah itu ada banyak perbedaan. Kalau nanti ngambil dari sana sini jadi bingung. Loh kata ini seperti ini, kata ini seperti ini, akhirnya jadinya bingung, akhirnya nggak semuanya deh ya. Ya, itu wajar, perbedaan. Para sahabat pun berbeda pendapat dalam masalah cabang syariat namanya ya, itu nggak apa-apa ya. Akan tetapi kita ambil satu yang menjadi pegangan guru kita ya, itu lebih mudah bagi kita untuk mengamalkan ibadah agama. Jadi boleh-boleh saja ngambil ilmu dari siapapun, tapi harus ada satu guru yang kita pegangi, yang kalau kita ada tidak paham atau bingung, itu kembali kepada guru tersebut yang kita jadikan pegangan. Itu adalah yang dilakukan oleh para ulama semuanya. Ulama Imam Ghazali misalnya belajar kepada banyak guru, tapi ada satu pegangan gurunya. Habib Umar misalnya bin Hafid ya punya banyak guru, tapi ada satu pegangan gurunya. Terus semuanya agar lebih mudah mengamalkan ya apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya Ibu, Insya Allah guru kita adalah Habib Hasan. Ya, guru istiqomah kita Habib. Insya Allah. Ada bertanya lagi? Bu ngomong daripada ngomong. Ada yang bertanya? Ada di belakang? Ya, angkat. Halo Gelis, tapi Assalamualaikum Habib. Ada yang bilang kalau lagi sholat rambutnya nggak boleh diikat, betul nggak itu? Iya, ya benar seperti itu ya, dalam hadis ya Nabi Muhammad SAW melarang rambut yang diikat ketika sholat ya, ada hadisnya. Sebab apa? Nggak ikut sujud. Jadi rambut istilahnya, kecuali kalau khawatir kelihatan ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya kalau bisa tanpa diikat itu lebih baik ya. Lengan baju diikat bagi laki-laki misalnya, atau rambut yang diikat itu hukumnya makruh di dalam sholat. Istilahnya mengapa? Nggak ikut sujud bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya dilepas agar semuanya ikut sujud kepada Allah ya. Ada hadisnya memang ya. Hah? Ya, yang rapat makanya ya kerudungnya. Laki perempuan semuanya. Satu lagi harus tanya ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit pertanyaan yang orang baru belajar agama ya. Jadi bacaannya masih terbatas. Bagaimana dia pengen sholat juga, tapi nggak hafal surat yang lain selain Fatihah.
Iya. Lagi belajar mengaji apa sholat, dia baru hafalnya Fatihah, Fatihah. Belum hafal itu. Kalau udah tua kan Bu ya memang susah ya. Hafal itu. Bagaimana? Kalau cuma Fatihah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini baru masih belajar ya. Jangankan masih belajar, orang yang hafal Al-Quran misalnya nih, sholat hanya baca Fatihah nggak apa-apa. Surat itu hukumnya sunnah ya, nggak wajib ya. Tapi kalau bisa hukumnya sunnah ya, khususnya lagi surat-surat apapun ya, khususnya lagi surat yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya duha, wasyamsi wadduha, dan surat wadduha, atau al-kafirun dan al-ikhlas ya, itu hukumnya sunnah. Penyempurna lebih sempurna, tapi kalau nggak mampu, walaupun sengaja meninggalkan itu masih sah sholatnya ya. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya di luar tema. Saya ada yang nanya ya saudara. Kan saudara itu kan membadalkan orang tua yang sudah meninggal. Terus katanya dibadalkan haji ya, haji gede kemarin gitu ya. Terus katanya pas sudah selesai, katanya kalau udah meninggal itu, kalau kita tawasulan, ahli kuburnya dibawa hajinya, katanya harus dibawa katanya, khususan haji ini gitu. Apa benar gitu ya, Habib? Saya mau nanya. Oh ya. Dibawa katanya hajinya soalnya udah dihajikan gitu. Oh enggak harus ya. Yang penting namanya benar. Yang penting nama ya. Soalnya gelar itu sebenarnya ya kalau diterima, ya kan, ibadah kita. Kalau nggak diterima, jadi istilahnya nggak harus ya pakai gelar, apalagi gelar profesor, doktor misalnya. Ya nggak harus. Yang penting adalah nama. Jangankan di dunia, nanti di akhirat, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu di hari kiamat akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Jadi fulan bin fulan, fulanah binti fulan, maka perbaiki namamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di hari kiamat dipanggil dengan namanya. Nggak ada haji fulan misalnya, doktor profesor fulan, nggak ada, namanya fulan bin fulan ya, seperti itu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya kan kita harus banyak guru ya. Saya Abdul aja gurunya katanya 41, makanya kita harus banyak guru lagi, harus kemana-mana gitu. Iya, seperti tadi ya, boleh banyak guru ngambil ilmu dari mana-mana, tapi harus ada satu guru yang dijadikan pegangan. Jadi itu yang namanya guru mursyid. Guru mursyid itu harus satu. Kalau lebih dari satu jadi bingung. Sebab setiap ulama punya cara masing-masing. Ya, sama seperti sahabat itu punya cara ibadah masing-masing. Jadi guru mursyid itu harus satu. Ada guru tabarruk untuk ngambil berkah, ngambil ilmu. Boleh mau 40, mau 100 ya, silahkan. Tapi kalau pembimbing itu sebaiknya satu. Itu lebih mudah bagi kita untuk menjalankan agama ibadah. Kalau kebanyakan mursyid, pembimbing, jadi bingung akhirnya. Karena para ulama menjelaskan jalan untuk sampai kepada Allah, jalan untuk sampai kepada ridhonya Allah itu sebanyak jumlah nafas makhluknya. Berapa banyak? Banyaknya luar biasa ya, nggak terhitung. Ya, kan bingung banyak itu ya. Makanya kalau pembimbing guru mursyid itu harus satu. Adapun mengambil berkah ilmu yang manfaat kepada banyak guru ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Insya Allah hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ya Allah, berkumpulnya kita mendapatkan ridho rahmat dari Allah dan
Habib, kita juga mohon doa dari Habib, insya Allah. Jadi tambah semangat mendengar tausiah dari Habib, bahwa kita dekat dengan ulama, ya belajar ilmu dengan ulama, pakai kitab ya Habib ya, tentunya khususnya ya Habib ya. Doakan Habib, kita istiqomah bisa belajar dengan IBHRS Habib. Insya Allah rencananya 2 bulan sekali kita mau ke sana. Oh, Masya Allah. Iya, insya Allah. Kita belajarnya beliau kitab Riyadhus Shalihin. Oh, Masya Allah. Doanya Habib ya, Amin, amin. yang satu mungkin pekan kedua atau ketiga mungkin kita akan ke sana 2 bulan sekali Habib. Ya. Oh, Masya Allah. Ingin mengambil barokah semuanya. Amin, amin. Ya, karena syaratnya kalau Habib Rizik udah jelas ya Bu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mudah-mudahan karena kita bukan pengajian tapi pertemuan ya, pengajian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين